satu semester ini akan mengampu mata kuliah gizi. Jadi gizinya apa? Gizi itu sebenarnya kalau dalam satu kumpulan studi itu bisa jadi satu jurusan, di mana 4 tahun harus belajar. Cuma di sini kita dituntut buat 1 semester dan 2 SKS. Jadi nanti saya saling yang penting-penting aja, yang memang khusus untuk keperawatan gitu aja. Okay. Jadi mungkin ada beberapa alat peraga yang memang harus kalian tahu. Jadi kita kan di satu rumah sakit itu harus kolaborasi satu tim. Jadi ada perawat, dokter, nanti juga ada ahli gizinya. Walaupun nanti ada ahli gizinya di rumah sakit yang menyatakan kalian bekerja, kalian juga harus tahu tentang gizi dan metabolismenya seperti apa, penentuannya seperti apa. Karena nanti dari awal masuk IGD dan instalasi gawat darurat, nanti untuk penentuan status gizinya, penentuan itu pasien dalam grade berapa buat masuk ke rumah sakit, nanti kalian yang menentukan itu. Jadi enggak ahli gizinya. Jadi nanti pun kita sebagai kami sebagai profesi gizi pun juga akan meminta bantuan kepada perawat untuk melakukan penentuan pertama itu screening gizi gitu. Jadi ditinjau apakah berat badannya bagus atau tinggi badannya bagus, karena nanti yang melakukan itu di IGD itu ya kalian perawat gitu. Nanti mungkin sebagai kita nanti ahli gizinya tinggal melihat apakah yang kalian lakukan itu ternyata pasiennya status gizinya baik gitu. Nanti kita 5 juta ada gizinya. Tapi garda pertama kita buat menentukan itu pasien malnutrisi atau tidak itu ya kalian perawat. Oke. Untuk hari ini kita belajar tentang pengkajian status gizi ya. Pasti yang namanya gizi nggak jauh-jauh dari status gizi, terus nanti apakah dia malnutrisi itu nanti ada overweight, ada underweight, atau ada malnutrisi akut atau malnutrisi berat gitu. Saya harus tahu ya. Kemudian apa sih status gizi itu? Intinya itu status gizi itu keadaan tubuh yang diakibatkan karena konsumsi makanan atau zat-zat gizi yang dibedakan, yaitu nanti akan gizi lebih kah, gizi kurang kah, atau gizi baik. 3 itu yang penting untuk status gizi. Tapi nanti di beberapa negara ditetapkan WHO atau di Indonesia nanti cut-off point-nya itu beda-beda. Dan intinya itu status gizi itu dipengaruhi oleh 2, konsumsi makanan sama keadaan kesehatan tubuh. Jadi ada infeksi apa enggak, apakah badannya sehat. Kalau badannya sehat itu nanti status gizinya baik atau tidak. Nah, kalau misalkan kecukupan dari konsumsi makanannya itu kurang, lalu nanti ternyata ada infeksi gitu, nanti akan terjadi namanya malnutrisi. Nah, malnutrisi itu bukan cuma soal gizi kurang. Malnutrisi itu bisa undernutrition, bisa atau spesifik defisiensi. Jadi defisiensi itu maksudnya kekurangan zat gizi tertentu, atau overnutrition yang bisa kita lihat dari gizi lebih, atau obesitas, itu nanti disebut overnutrition. Nah, ada juga imbalance. Maksudnya imbalance itu dia dikatakan malnutrisi juga, mungkin asupan garamnya aja yang berlebihan atau asupan natriumnya aja yang berlebihan yang menyebabkan imbalance ada di dalam tubuh. Jadi malnutrisi, oh ini orang malnutrisi ya, kurus ya gitu. Jadi malnutrisi itu bukan soal kurus saja. Dikatakan gizi lebih pun juga termasuk malnutrisi. Dikatakan anemia pun juga malnutrisi, karena apa? Dia kekurangan spesifik di besi misalnya, atau nanti malnutrisi dia gondok karena spesifik kekurangan di mineral yodium, seperti itu. Jadi semua itu dikatakan malnutrisi. Mal itu artinya tidak baik, nutrisi itu gizi. Jadi gizinya itu tidak baik. Seperti itu. Jadi jangan mengatakan malnutrisi itu gizi kurang, atau gizi buruk itu cuma malnutrisi. Padahal anak obesitas yang kalian lihat ini lucu gemes ya, itu pun juga malnutrisi. Nah,
metode penilaian status gizi itu ada dua, ada langsung, ada tidak langsung. Nah, nanti yang kalian misalkan memang ada kalian akan bekerja di rumah sakit, biasanya yang kita pakai itu status gizi secara langsung. Jadi dari antropometri, nanti ada berat badan, tinggi badan, dan lain-lainnya. Ada klinis, nanti dilihat itu misal tanda-tanda klinis yang status gizinya anemia, tidak dari apa itu namanya, yang ada di mata, di bawah mata yang pucat, atau nanti ada kuku sendok, seperti itu nanti klinisnya. Nanti ada bio apa, jika disebut biofisik juga bisa yang seperti itu. Ada biokimianya, apakah kadar besi serum dalam tubuhnya kurang, nanti bisa dikatakan anemia, atau penurunan kadar natrium atau kalium yang nanti jadi ketidakseimbangan cairan gitu. Nanti penilaian status gizi juga. Nanti yang tidak langsung itu ada survei konsumsi makanan. Kalau misalkan nanti kalian mungkin ada pelatihan di sama puskesmas, itu nanti akan ada survei konsumsi makanan. Tapi jarang sih biasa kalau nanti kalau memang kalian akan bekerja di sektor-sektor masyarakat yang seperti puskesmas atau di pes, misalkan itu dengan survei konsumsi makanan gitu pesan sih. Cuma pasti yang ditekankan untuk kalian saat itu yang status gizi langsung, apalagi yang antropometri. Mungkin nanti kalau untuk penilaian biokimianya, nanti di aspek kalian itu juga akan ada. Di aspek kalian juga akan ada swab kan? Iya. Nah, nanti kan di hidungnya diagnosisnya itu juga biasanya kalau dari biokimianya misal natrium turun atau kaliumnya turun, biasanya akan ada diagnosis ketidakseimbangan cairan atau masalah ini. Jadi sini membahas tentang antropometri dulu. Antropometri itu yang sering kalian lihat tiap hari kan? Dan antropometri itu bukan cuma satu. Ini ada beberapa satu cut-off point aja yang bisa kita lihat. Cuma kebanyakan itu nanti akan banyak. Misal kita lihat dari bukan hanya berat badan aja, tinggi badan juga gitu. Jadi perpaduan antara itu biasanya kalau kita menilai status gizi dari antropometri. Ada banyak ya, ada umur pun, kenapa umur juga harus kita tahu tentang penilaian status gizi? Untuk menentukan itu apa ya? Kenapa kita harus tahu umur pasien? Ya, untuk menentukan. Ya. Nah, kalau di umur itu kadang-kadang pengukuran bayi, anak atau dewasa dan lansia itu kan cut-off itu kita beda-beda gitu. Jadi nggak semua berat badan itu kita menilai status gizi orang dari berat badan, nggak semuanya. Jadi kayak anak-anak itu misal di bawah 5 tahun atau dia remaja sampai 18 tahun, kita harus melihat berat badan menurut usianya, tinggi badan menurut usianya, atau enggak misal dia lansia gitu. Kita harus tahu, oh ini orang lansia nih, kita nggak bisa mengukur tinggi badannya. Kenapa? Sama kakek atau nenek-nenek. Jadi nah, benar. Jadi dia tidak bisa diukur tinggi badannya karena ada kemungkinan dari struktur anatomi tubuhnya itu udah nggak bagus gitu. Jadi dia ada buku atau ada. Jadi nanti kalau kita ukur tinggi badannya tidak valid gitu. Nanti akan ada metode lainnya. Nah, metode lainnya apa biasanya dipakai? Kalau kita tidak bisa mengukur tinggi badan di lansia. Belum tahu ya. Nanti kalau misalnya lansia itu biasanya kita pakai tinggi lutut. Nanti tinggi lutut dikonversikan menjadi tinggi badan. Nanti akan ada rumusnya. Begitu ya. Jadi kenapa harus tahu dulu? Nah, untuk pertama berat badan. Kenapa lah berat badan? Yang penting itu kalau untuk dewasa ya, diperhatikan kalau nanti kalian itu kerja di rumah sakit. Misal ada MCU, terus kudu nimbang berat badan. Dipastikan pakaian pasien itu seminim mungkin. Berarti jangan pakai ikat pinggang, lagi ngantongin handphone, ngantongin dompet. Ini ibaratnya, oh berat badannya bisa selisih 1 kilo gitu. Ini kadang-kadang kayak dia pakai sepatunya sepatu gunung
gitu kan. Tapi kayak apa yang tadinya mungkin status gizinya normal, karena ketambahan sepatu boot, ketambahan gesper, ketambahan dompet, jadinya malah status gizinya lebih gitu. Jadi seperti itu. Terus nanti cara pengukurannya tuh biasanya gini ya, kalau kita nimbang itu pasti pasien kepo ibaratnya. Dia terus dia formulasi seperti itu. Padahal seharusnya kalau kita mau tuh berat badan, pasien itu harus tegak menghadap lurus ke depan. Nanti siapa yang lihat hasilnya? Kalian. Jadi jangan pasien kayak gini, karena juga mempengaruhi sikap si pasiennya itu juga mempengaruhi. Nah, nanti khusus untuk bayi di bawah 2 tahun, kita nanti menggunakan timbangan Pegas seperti itu. Bisa kalau misalnya rumah sakit besar, itu biasa dari timbangan digital plus dengan pengukuran panjang badannya. Biasanya kalau bayi sakit, kalau biasa kalau di posyandu ya pakai gunakan sama seperti orang dewasa di bayi itu juga harus memperhatikan pakaian si bayinya, jadi jangan yang memberatkan itu ya kita lepas. Apalagi bayi beda 1 gram saja beda juga secara gizinya. Karena nanti dia diukurnya menurut berat badan per usianya dia. Jadi bukan berat badan aja. Nanti ada faktor berat badan usia, tinggi badan usia, berat badan tertinggi badan pun juga diukur. Dan sekarang pun terdapat baru yang bisa menentukan anak itu gizi buruk atau gizi kurang itu dari berat badan atau tinggi badan. Dan kalau misalkan di posyandu itu kan di ukurnya itu per bulan. Kalau misalkan sudah beda 1 gram 2 gram, padahal memang pertumbuhan bayinya itu paling bagus bisa cuma naik 3 on sebulan. Nanti kalau misalkan bulan ini kita ngukur, tapi karena kelebihan pakaiannya si bayi bisa nyebabin kurang 3 on nih. Bulan depan kita ukur sama berat badannya. Padahal sebenarnya dia naik, cuma emang posisi kitanya aja atau cara pengukuran si berat badannya yang salah. Lagi nanti kalian di rumah sakit, misal bayi datang dengan dehidrasi berat gitu. Sedangkan kalau misalkan bayi itu harus ditimbang setiap harinya kalau masuk rumah sakit. Karena apa? Takutnya dia demam yang bisa menyebabkan dehidrasi. Bahkan pokok-pokok pampasnya pun kalian timbang gitu, supaya melihat balance cairannya gitu. Apakah ternyata bayinya ini cuma 1 on, 2 on, kenapa nih? Jadi kita bakal tahu apakah ada turun berat badan si bayinya atau tidak gitu. Makanya pakaiannya seminimal mungkin. Nanti mungkin akan sejauh kalian nimbangnya dengan pakaian lengkap yang ibaratnya lebih berat gitu kan. Terus hari kedua kalian timbang dengan sangat los gitu. Ibaratnya udah minimal mungkin, udah dia ada timbangan berat badannya turun, terus yang kemarin berat badannya tinggi gitu. Setelah kita lihat turun berat badannya jauh banget ya gitu. Jadi jangan sampai hal seperti itu kita minimalisir. Oke, jadi kalau berat badan ya. Nanti kalau gimana nih kalau misalkan bayinya rewel, nggak bisa kita kasih tugas, kita kasih tugas pun goyang-goyang, itu gimana caranya kalau bayi? Biasanya kita ukurnya empat banget, padahal kita memang harus timbang anak. Nah biasanya digendong dulu. Nah benar, digendong. Itu alternatif paling terakhir ya. Jadi kita yang pertama itu tetap menggunakan tugas itu harus paling utama. Jangan melihat enakan ini nih, enakan efisiensi yang pakai ibunya gitu kan biar nggak nangis gitu kan. Karena faktor kepraktisan itu kalian malah menyampingkan dengan pertimbangan tugas. Jadi kalian coba dulu dengan timbangan tugas, nanti kalau benar-benar nggak bisa baru bantuan ibunya. Gitu ya. Nah ini yang kedua mengenai tinggi badan. Kalau dewasa pasti menggunakan Microloa. Pernah lihat Microloa? Atau Microlois? Ini ada ya? Yang semacam kayak meteran, yang orang yang hitam itu sampai galitan ke bawah itu. Ini. Nah itu namanya Microloa. Jadi kalian mau ditanyain itu timbang kita tinggi badan tuh alatnya Microloa, jangan nggak tahu ya Microloa. Nanti biasanya kalau udah ada, biasanya waktu itu disebutnya Microloa. Nanti kalau ada yang semacam tiang yang biasanya bareng sama timbangan, itu kita sebut stadiometer.
banyak nanti alat-alat kalian yang harus kalian tahu. Kalau dia dewasa pasti pakai mikrotoa nggak masalah. Dan lihat nih cara pengukurannya ya, kadang-kadang tidak diperhatikan. Minimal itu ada 3 sampai 4. Seenggaknya kalau di anak obesitas itu 1 dari kepala, punggung, pangkat sama tumit ya ibaratnya ya. Spesifik ini kan tumit ya. Itu harus nyentuh dinding gitu. Jangan sampai karena dia karena malas-malasan gitu kayak si pasiennya lagi posisi nyamannya mereka, kakinya lari ke depan gitu kan, nanti beda 1-2 cm. Padahal sebenarnya dia tinggi gitu. Tapi karena sikapnya tidak baik, akhirnya malah pendek gitu. Kalau di anak obesitas kan susah itu untuk menstabilkan keempat posisi itu. Seenggaknya satu bagian nempel di dinding itu nggak masalah kalau di anak obesitas. Misal punggungnya aja atau bokongnya aja nggak masalah. Cuma kalau misalnya dalam posisi normal dan dewasa, keempat itu harus nyentuh ya. Apa itu namanya? Tubuh belakang, punggung, bokong sama tumit. Ini kan itu namanya tumit ya. Sini bahasa Inggrisnya tidak. Terus nanti akan ada posisi Frankfurt horizontal plane. Jadi gimana antara dinding sama tatapan mata itu lurus ke depan. Jadi jangan sampai karena kita terlalu mendorong kepalanya untuk nempel dinding, dia jadi hangat kayak gini. Kan kadang-kadang nempel kepalanya dia malah kayak gini. Jadi tetap nempel tapi ada posisi namanya Frankfurt horizontal plane. Jadi harus 90 derajat pandangan matanya. Intinya simpelnya seperti itu. Jadi jangan lupa nempel gini kayak gini. Harusnya dia kayak gini. Tetap harus tegak. Oke. Nah, jadi kalau untuk bayi ada namanya patometer yang biasanya ada di posyandu. Tinggal kita tarik aja. Dan biasanya ada yang kayu, ada yang plastik, ada yang macam-macam bentuknya. Dia ada sebenarnya patometer. Nah, pertanyaannya gini ya. Kalau patometer itu kan direkomendasikan untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Jadi 0 sampai 24 bulan itu pakai patometer. Tapi ada kalanya anak 18 bulan atau 17 bulan dan bisa kita ukur pakai mikrotoa. Boleh nggak? Yang di sana nggak ada pakai. Boleh nggak dipakai mikrotoa? Karena ini mikrotoa boleh buat dewasa ya. Boleh nggak? Rekomendasi ini patometer itu 0 sampai 24 bulan. Tapi kan kadang-kadang anak 15 bulan aja bisa sendiri gitu. Boleh nggak pakai mikrotoa? Boleh. Boleh. Ya emang, jawabannya boleh. Tapi nanti ada standar deviasinya, apa ya namanya ya? Ibaratnya kalau plus minusnya ada gitu, rumus plus minusnya. Itu bahasanya bahasa Indonesia nih ya. Jadi kalau misalkan bayi di bawah 2 bulan itu kita ukur dengan mikrotoa, tinggi badannya itu nanti akan ada plus minus 0,7 cm gitu ya. Misal nanti akan saya kasih deh materinya. Misal bayinya seharusnya pakai patometer nih, tapi kita ukur pakai mikrotoa. Jadi tinggi badannya si bayi itu kita tambah 0,7. Kok ditambah? Dikurang maksudnya. Jadi dikurang. Jadi biasanya kalau kita pakai mikrotoa ditambah tadi kayaknya. Gimana ditambah Pak? Kenapa? Ditambah kenapa? Ditambah itu karena kalau misalkan dalam posisi berbanding itu biasanya lebih tinggi dibandingkan di posisi sendiri. Kalau buat bayi? Kalau buat bayi di bawah 2 bulan ya. 2 tahun. Coba nanti saya kasih materinya deh untuk pengukuran antropometri ya. Nah ini untuk L-cup ya, tingkat kepala. Biasanya di umur berapa kita mengukur tingkat kepala? Nggak mungkin kan kalian sebesarnya jadi ukur tingkat kepala dari bayi. Iya betul. Jadi dari bayi baru lahir sampai seharusnya itu kalau bagus itu di posyandu itu sampai 5 tahun kita ukur.
bagusnya ya, karena kalau melihat SDM yang ada di posyandu itu kan ya diniam, jadi sebenarnya kalau misalkan pas lagi lahir sudah di atas 42 cm itu udah bagus. Sebenarnya kita kalau misalkan ada mikrosefali yang tahu dia hidrosefalus yang menyebabkan dia megasefali atau kepala yang besar, itu nanti baru. Biasanya sih kalau yang ekstrim konferensi itu lebih ke gizi masyarakat ya ibaratnya untuk praktisi-praktisi yang ada di posyandu. Tapi nanti kalian kalau misalkan memang ada menemukan bayi masuk rumah sakit gitu ya, kok ini kayak ada di pasien kali ya, kepalanya kok kecil gitu ya, di kalian juga syukur. Nah, bukan pada isi kepala maksudnya ada yang kadang-kadang kepalanya besar ya, padahal kalau ukurannya masih bagus kan ya. Terus kenapa sih harus kita openingkan kepala? Itu juga termasuk marker dari pertumbuhan atau perkembangan anak. Jadi jangan sampai kita cuma badannya bagus nih, kok nggak mau perhatikan ternyata kok kepala anaknya kecil. Nah, caranya ngukurnya gimana sih gitu? Kita lihat di sini di gambarnya aja ya, dan apa. Jadi emang susah-susah gampang ya kalau di anak-anak ya. Pertama melihat misal masuk rumah sakit yang udah diinfus dari IGD udah nangis-nangis dari jerit yang ibadah udah ada trauma, terus kita masih ngukur kayak gitu, mungkin ada susah gitu. Cuman diusahakan kita ukur kalau bisa. Itu caranya itu dari pertengahan ini di sini sampai di belakang itu tulang yang paling menonjol. Jadi jangan main asal tinggal set gitu. Terus karena anaknya nangis jadi udah 40. Ada kita harus mencari nih yang paling menonjol di kepala itu yang sebelah mana. Apalagi biasanya bayi kelihatan banget dia kan. Jadi walaupun nanti rada ke bawahan, tapi karena emang tulang yang punya menonjol di bawah itu, tetap kita ukurnya di tengah-tengah yang menonjol itu. Jadi dijaga. Nah, ini pertumbuhan yang bagus ya pada bayi. Kalau sampai 3 bulan itu harus nambah 2 cm setiap bulannya gitu kan. Makanya kan sering lihat ya sih, bayi lahir 2 kali, tiba-tiba 3 bulan langsung keras dan langsung besar gitu kan. Karena apa, emang di fase-fase itu tuh pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat cepat. Tapi nanti lama-lamaan sampai usia 1 tahun nanti pertumbuhannya pun juga semakin lambat. Bu, itu pertambahan 2 cm apanya? Kepalanya, tingkat kepala. Kita masih belum tingkat kepala. Sirkumferensinya ya, tingkat kepala ya, bukan masalah dia ke samping atau ke depan ya, tetap tingkat kepalanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kita lihat apakah dia mikrosefali atau makrosefali. Nah, ini biasanya kita lihatnya dengan tabel Snellhouse. Snellhouse itu nanti dia keluar dari CDC kalau nggak salah. Jadi dia ada grafik. Pernah lihat AFS anak di buku KIA yang warna pink? Itu nanti ada grafik kan itu? Nah, nanti ada ekonominya kuning, hijau, atau merah di bawah. Nah, itu nanti dilihatnya di grafik. Karena apa, kita nggak bisa melihat ini anak segini 42 cm, 43 cm, nggak juga gitu. Jadi kita lihat nanti perfusiannya juga kayak gimana, tinggal kembali. Tapi kalau makrosefalus nanti biasanya di pasien-pasien yang trauma atau yang pasca jatuh, ada anak-anak yang bisa nanti menyebabkan hidrosefalus, biasanya dari kemudian makrosefalus atau enggak memang bawaan latihan di mana nanti hidrosefalus biasanya ada berarti disabilitas kelainan di fungsi otaknya atau yang bisa menyebabkan hidrosefalus. Nah, ini mid upper circumference. Apa itu? Muak, bukan muak ya, buat muak atau apa? Mid upper circumference atau biasa disebut dengan guilar.
LLA sih sebenarnya wilayah. Cuma gampangnya ini kita sebut lima atau lingkar lengan atas. Siapa yang pernah dicek lingkar lengan atas ya? Biasanya di SMA pernah nggak sih sama ada pegawai puskesmas gitu ngecekin lingkar lengan atas mana namanya putri? Jarang ya? Nah, biasa disebut dengan lingkar lengan atas gitu ya. Digunakan untuk apa sih? Untuk mengecek massa otot ya Kak, menilai protein otot juga bisa. Apakah nanti bisa di pasien dengan jangka rawat inap yang tinggi gitu kan, biasanya sih di pasien NICU atau ICU gitu ya, bukan NICU sih, ICU sih biasanya, yang ibaratnya pasien itu tidak bisa diukur berat badannya kan. Nggak mungkin pasien ICU kita bangunkan gitu kan, kalau bangun kita berhenti timbang berat badan kan nggak mungkin gitu ya. Terus kadang-kadang karena keterbatasan rumah sakitnya yang menyebabkan nggak punya bed pasien yang tidak ada buat ukur berat badannya kan. Kadang-kadang di rumah sakit yang bagus gitu ya, itu ada bed pasien yang udah ada timbangan berat badannya gitu. Ini canggih gitu, berarti tempat tidurnya itu bisa sekaligus timbang berat badan si pasien. Jadi untuk ICU kan yang namanya infeksi akut kronis ibaratnya ya, yang menyebabkan turun berat badan yang tiap harinya pun ada turun berat badan. Jadi harus dicek tuh berat badannya apakah turun terus. Nanti kalau misalnya terus gimana nih kita sebagai perawat atau ahli gizinya supaya nggak jadi malnutrisi pasiennya gitu kan. Nah biasanya kita pakai lingkar lengan untuk mengeceknya kalau bisa dengan berat badan. Jadi cadangan saya belum membahas itu ya, anabolisme katabolisme ya, menjadi pertemuan berikutnya ya. Jadi ada yang namanya anabolisme, jadi pembentukan saat kita makan bisa jadi lemak, nanti anabolisme. Tapi kalau kita dalam posisi infeksi atau dalam posisi kita sakit itu terus asupan kurang, ada yang namanya katabolisme. Jadi cadangan-cadangan yang tadi lemak, protein yang ada di otot ibaratnya glykogen. Jadi gula itu kalau misalkan berlebih kita simpan di hati dan otot itu dalam bentuk glykogen. Kalau misalnya kita butuh sebuah energi di mana asupan kita kurang, itu akan dipecah. Nah pemecahan itu Bapak mempengaruhi juga tuh yang namanya lingkar lengan. Biasanya yang paling gampang diceknya di situ. Jadi sering nggak sih kalau orang turun berat badan dengan drastis, pasti sedikit juga langsung kurang apa ya, lembek lah ibaratnya. Tadinya kenceng, ibaratnya bapaknya nih, badannya bagi builder gitu kan. Terus gara-gara dia kena diabetes, langsung jadi sininya kecil. Bisa dilihatnya di situ. Kita ketika itu, banyak ya sini ya. Jadi apakah cadangan protein ototnya masih ada? Terus apakah ada tes otot? Apakah ada penurunan apa massa ototnya gitu. Jadi kita bisa melihat nih, ini pasien berarti masih asupannya masih kurang nih, berarti masih terlaluan. Nah, untuk screening pun juga ada. Biasanya apa nih di screening lewat lingkar lengan? Pernah lihat nggak? Pokoknya lingkar lengan itu harus diatas segitu nih kalau kamu ini. Bisa screening awal banget itu pada kompetisi apa gitu. Pakai lingkar. Mereka mungkin tinggi badan lansia harus pakai tinggi lutut gitu kan. Nah, ini lingkar lengan itu biasanya digunakan screening untuk kelompok usia atau siapa yang biasanya kita screening. Biasanya bidan nggak tahu nih, kalau bidan nggak tahu bidan saya top ya. Hubungan dengan bidan. Kalian nih sebagai calon-calonnya ya ibaratnya ya. Jadi kita lihatnya untuk di ibu hamil biasanya ya, atau calon-calon ibu hamil. Makanya biasanya kalau lingkar lengan belum yang kecil-kecil ya, kalau lingkar lengan belum di atas 23,5, nggak saya izinin buat nikah gitu. Kenapa? Soalnya calon-calon ibu hamil kurang energi kronik nanti. Gitu ya. Oh iyalah, harus mempengaruhi ya. Jadi kalian sebagai calon-calon ibaratnya masih remaja putri itu ya, jangan ngeliatin yang sekarang bintangnya sampai kecil-kecil banget ya. Ngukurnya tuh seluruh badan apa satu-satu gini Bu? Ngukurnya nanti lanjut ya, di slide berikutnya akan ada ya. Jadi nanti biasanya di ibu hamil ya.
Nanti pun kalian sebagai perawat pasti ketemu lah yang namanya di bangsal kebidanan ya, pasien-pasien kecil, walaupun nanti mungkin di beberapa rumah sakit mereka ketemunya akan bidan. Kalian nanti di IGD pasti harus ngumpul itu kalau misalkan memang dia hamil. Jadi kalian sebagai calon-calon yang mau nikah ya diperhatikan juga itu, jangan sampai menjadi muatan perangai nanti kronis yang nanti menyebabkan bayi berat badan lahir rendah atau nanti ada ibaratnya ada 1000 HPK ya, kita menyiapkan 1000 hari pertama kelahirannya atau menentukan kita nanti apakah gizinya baik, apakah kecukupan mineral vitaminnya baik, itu mempengaruhi. Nanti kalian bisa baca di 1000 hari pertama kelahiran ya atau ya, kalian harus melihat ya di situ gimana 1000 hari pertama itu. 1000 hari pertama itu bukan anak 3 tahun ya, jadi dari awal kehamilan, jadi kami ke satu kita hamil itu mempengaruhi ke depannya itu nanti akan kita sebagai seperti apa sampai usia anak 2 tahun. Nah, atau case detection gitu kan, nah deteksi kasus apakah ini di sebuah komunitas ini ada malnutrisi apa enggak. Kita biasanya kalau lihat nilainya itu di ibu hamil, makanya biasanya kalau di posyandu itu di ibu hamil pasti dicek di kandungannya. Kalau misalkan masih kurang, kita kasih biskuit tuh biasanya. Tahu biskuit? Tahu. Ya, puskesmas isinya biskuit doang. Iya, enak itu. Nanti lima pun juga kita gunakan untuk mengetes anak gizi buruk atau tidak. Jadi gizi buruk itu markernya banyak, yang dicek itu banyak, termasuk nanti ada infeksi atau faktor-faktornya juga termasuk lingkaran anaknya. Jadi kalau bayi di bawah 5 tahun kurang dari 11,5 itu bisa dikatakan gizi buruk. Plus yang lain-lainnya ya, nanti bidang gizi buruknya beda-beda lagi. Tapi tidak dari mungkin itu juga atau nilainya itu beda-beda. Jadi di bawah 11,5 itu gizi buruk, nanti di bawah 12,5 itu nanti dia underweight. Anaknya agak kecil, anaknya kurus lah ya, underweight. 6 sampai 60 tahun, 6 sampai 60 bulan. Visible center wasting, apakah memang ada gizi buruk kah? Apakah anaknya underweight itu? Apakah ini biasanya kalau di puskesmas kalau udah dari 11,5 atau 12,5 nilai anaknya langsung dibujuk gitu. Di posyandu biasanya, oh ini anaknya 12,5, kok bisa dibujuk puskesmas? Dapat biskuit lagi. Biskuitnya macam-macam ya, ada biskuit ibu hamil, ada biskuit anak, ada berapa keping, berapa itu. Ya sampai saya lihat kalau di puskesmas itu satu gudang itu cuma biskuit doang. Jadi karena angka kasus itu masih ada di Indonesia ya, dan bisa menyebabkan kematian juga, makanya masih menjadi sebuah perhatian di gizi buruk sama ibu hamil KIK tadi itu menjadi salah satu masalah gizi yang masih berkeselamatan di Indonesia. Lanjut. Tapi nilai itu nggak direkomendasikan sebagai marker status gizi untuk anak di bawah 6 bulan. Tetap kalau untuk di bawah 6 bulan itu kita pakainya mungkin dari awal ya, berat badan lahirnya di atas 2,5 kilo, nanti di bawah 2,5 itu nanti bisa dikatakan berat badan lahir rendah gitu. Ada di sini yang dulu di bawah 2,5 akhirnya 1,8 gitu ya, benar-benar berat badan sangat lahir sangat rendah, BBLSR itu belum ya. Jadi ingat ya, kalau misalkan bayi itu minimal 2,5 itu masih termasuk berat badan lahir normal. Kita akan menemukan nih bayi dengan prematur baru 7 bulan atau 6 bulan lahir, berat badannya 1,5 yang riwayatnya masih satu botol ini dengan perawatan seperti apa. Ada yang BBLR, ada yang BBLSR yang sangat rendah, ada yang juga rendah. Itu kalau harus timbang saat ini. Pokoknya kalian timbang air ekstensi kulitnya harus ditimbang. Dan bahkan transportasinya ya, ibaratnya kayak infusannya juga kalian lihat itu kalian nanti di bangsa ICU. Jadi itu perlu pelatihan lagi
sih kalau perawat ICU ya. Jadi sih sangat keren sih kalau perawat ICU. Tersedia 24 jam mantengin monitor pasien gitu ya. Apa EKG-nya turun dikit langsung Nah ini untuk remaja. Jadi ada penelitian di menurut kuliah Eko ya tahun 2007. Jadi kalau misalkan lingkaran pada remaja di bawah 22 cm, ini kalian cek ya, itu berhubungan sama kadar Hb, hemoglobin ya, yang biasanya bukan anemia, anemia. Jadi yang lingkarannya itu kurang dari 22 itu kecenderungan Hb-nya itu rendah. Biasanya anak anemia yang 5 kali. Nah terus resiko untuk kematian itu menurun jika nilainya itu lebih tinggi dibandingkan kelompok dengan nilai rendah. Untuk kasus-kasusnya ya, banyak sih penelitian. Nah ini tadi pregnant woman atau wanita hamil gitu ya. Jadi rendahnya gula di ibu hamil itu bahkan mempengaruhi kelahiran juga gitu. Entah itu nanti dari kehamilannya dia ibu hamil lalu perawannya dari kronik yang akhirnya mungkin nanti bisa menyebabkan keguguran juga bisa gitu, atau nanti bisa menyebabkan tadi berat badan bayi lahir rendah. Jadi banyak banget nilai itu sadar dasarnya kita kalau sekarang yang dilihat cuma kayak oh ya berat badan bagus, tinggi badan bagus. Ada banyak masalah sih, itu banyak resiko-resiko. Ya lima tadi yang berhubungan juga di remaja itu tadi kadar hemoglobin di pregnant woman pun menurut penelitian Charles di tahun 2010 juga ternyata rendahnya nilai itu bersignifikan dengan kondisi anemia di tubuh. Dan anemia itu juga menjadi salah satu masalah gizi di Indonesia yang belum terpecah. Kalian pernah di SMA dapat tablet anemia atau tablet darah? Siapa yang diminum setiap hari? Enggak, iya. Kenapa nggak diminum? Mual gitu. Iya. Padahal itu tanpa kalian sadari, karena itu mungkin ada 5 L itu yang berhubungan anemia. Ada yang enggak juga ya, yang dikasih ya. Biasanya seminggu sekali tuh, minimal 90 tablet dalam setahun. Tapi kalian minum 9 biji enggak kayaknya ya. Dia kasih obat. Makanya kadang-kadang tekanan darah juga rendah, 90/100 ya. Kurang exercise, anaknya mageran, yang itu calon-calon ibu hamil anemia ya. Perhatikan dari sekarang ya. Dan mungkin pada beberapa penelitian ya bisa kalian nanti share lagi di grup aja nanti. Nah nih, jadi di Indonesia sendiri pernah dilakukan penelitian di tahun 2012 oleh Bapak Sebaya namanya. Jadi perempuan-perempuan wanita-wanita hamil yang nilainya kurang dari 23,5 ini lebih 1,1 kali lebih beresiko untuk melahirkan prematur dibandingkan dengan ibu hamil yang nilainya itu lebih dari 23. Daripada saya ngikutin pas lagi hamil, mendingan saya ngikutin calon remaja-remaja ini yang nantinya akan menjadi ibu hamil. Soalnya kalau belum 23,5 belum boleh itu yang meninggal. Lagi sekarang ada yang namanya gitu ya, pranikah ya, yang sekarang ya ada yang namanya pranikah gitu. Oh harus dicek nih ada HIV/AIDS apa enggak, ada hepatitis termasuk nanti mungkin nilainya juga akan diperhatikan gitu. Nanti kalau misalkan belum ada 23,5 itu harus ada calon BPS. Nah ini untuk lansia elderly ya. Sama juga bisa jadi untuk marker malnutrition di lansia gitu ya. Jadi ada yang namanya assessment dan benar kalau misalkan nilai itu di bawah 2,5 itu pada lansia itu meningkatkan resiko
kematian 4,7 kali lebih beresiko untuk mengalami kematian dibandingkan sama lansia-lansia yang dilalui lebih dari 25 tahun. Kok bisa Bu? Karena tadi cadangan-cadangan mungkin apa sih namanya? Bilang tadi kan sebagai cadangan glikogen ya ibaratnya ya. Terus ada cadangan protein gitu kan. Kalau misalkan nilainya itu kecil, otomatis body composition-nya itu turun atau disebut dengan tadi malnutrisi. Jadi itu tadi yang saya bilang kalau di bawah 23,5 yang bisa disebut dengan kurang energi kronik gitu kan. Berarti kita buat metabolisme basal aja itu kurang. Apalagi untuk metabolisme gimana ya ibaratnya langsung ya. Ya nanti kalian bisa cari di sini ibaratnya. Oke kalau udah saya juga ya pas saya collect ya. Tadi pasien saya lumayan banyak ya. Seperti itu. Jadi dibaca lebih ke cadangan protein sih jatuhnya atau cadangan energi gitu. Energinya kurang gitu. Ya. Oke kalau bila di bawah 23,5 itu kita sebut dengan biasanya kalau ibu hamil kurang energi kronik yang menyebabkan ibaratnya buat badan ibunya aja energinya kurang gitu. Makanya kalau untuk anak-anaknya gitu. 23,5 itu normal buat kita Bu? Iya, buat kalian remaja-remaja ya. Tapi ini bukan untuk laki-laki ya, jarang ya untuk laki-laki dicek di kandungannya ya. Biasanya yang disebut di kandungannya itu perempuan gitu. Dan kalau di perempuan itu kenapa sih kita cek nilainya mungkin bukan cadangan protein juga, cadangan lemaknya pun juga ada gitu. Ya karena dia makanya kandungan lemak di dalam tubuh atau kandungan cadangan lemak di dalam tubuh itu juga bisa dicek gitu sebenarnya. Ada alatnya. Sebenarnya nggak ngerti itu sendiri ada nggak cadangan itu ya. Kalau terlalu tinggi pun juga nggak boleh gitu. Maksimal 32 cm. Untuk di anak-anak tadi Ibu kalau misalkan buat remaja nilainya lebih dari 23,5 nggak apa-apa, asal jangan lebih dari 32 aja tadi. maksimalnya 32 ya. Kalau di atas 32 berarti itu udah termasuk gizi lebih. Kalau dia segitu itu berarti cadangan lemaknya itu terlalu banyak. Tidak baik juga. Jatuhnya sih seperti itu sih. Ibaratnya kalau misalkan sudah kurang energi kronik, otomatis di dalam tubuhnya itu tidak ada cadangan apa-apa. Dipengaruhi juga dengan asupan makan yang mungkin kurang. Di lansia kan biasanya untuk makan aja sudah tidak suka gitu, ibaratnya sudah susah gitu ya, sudah dia mengalami penurunan indera pengecap, lalu apa sih gigi-giginya yang sudah tidak ada, ditambah lagi cadangan energi di dalam tubuhnya pun kurang gitu. Jadi meningkatkan risiko di kematiannya gitu. Makanya kurang dari 25 cm itu di Netherlands ya, tapi kalau di Indonesia itu biasanya ini untuk laki-laki itu 23,5 atau perempuan itu 22. Biasanya kita ngikutin itu cut-off-nya di orang-orang Asia. Karena nggak mungkin kita ngikutin cut-off orang-orang Eropa yang dengan tinggi badan dan berat badannya lebih tinggi mungkin dari kita. Ya. Jadi bisa kok kalian nanti sebagai perawat nih ada cut-off mungkin ya yang perlu kalian lihat, tapi di Indonesia belum ada konsensusnya gitu. Kalian lihatnya biasanya di orang-orang Asia gitu, jangan orang-orang di orang luar negeri gitu, biasanya beda-beda. Jadi body type-nya kita sama orang Eropa itu pasti beda, tapi kita 11-12 sama orang Asia biasanya gitu. Oke, biasanya kalau nilai itu saya katakan lagi sebagai alat ukur untuk melihat cadangan kayak lemak, cadangan protein di dalam tubuh. Makanya kenapa bisa menggunakan resiko. Nah ini tadi cara mengukurnya gimana sih? Angkat-angkat apa dinasi? Nah, apa boleh dua-duanya? boleh boleh. Kenapa boleh? Dari ke kanan aja. Dari ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena yang kanan lebih banyak energi dan keluar energi itu Bu. Yang kiri kayaknya apa ya? Iya. Kayak tensi soalnya. Kalau tensi mungkin katanya jantung ya. Kalau itu saya kurang ngerti loh kalau itu.
Ya kalau sama seperti tensi juga sebenarnya dianjurkan kanan kiri. Iya. Karena kenapa sih? Pertama dari segi aktivitasnya. Misalnya kalau orang Indonesia itu kan ke kanan itu lebih besar aktivitasnya. Otomatis tanpa kita sadari cadangan kalori ini lebih tinggi di tangan kanan, tapi tidak seimbang gitu. Jadi normalnya itu sebenarnya di tangan kiri dengan aktivitasnya tidak terlalu berat. Jadi kayak mungkin karena di force terlalu berlebihan kanannya, otomatis kayak cadangan sini sama lebih bawahnya tuh lebih berkembang. Padahal mungkin representatif cadangan energi kita tuh sebenarnya di tangan kiri. Kenapa? Biasa-biasa aja gitu. Kita lebih condong itu ke tangan kiri. Begitu ya. Kalau bisa di tangan kiri. Kalau misalkan nggak bisa banget tangan kanan kita. Gimana sih cara mengukurnya? Saya nggak bawa alatnya, pada saya punya. Ada yang namanya acromion, ada olegram. Sudah belajar anatomi fisiologi? Di mana Pak acromion olegram itu? Kalian selalu lebih paham ya daripada saya ya. Saya intinya cuma acromion olegram. Acromion itu di tonjolan paling menonjol di lengan atas. Jadi ada tulang apa ini namanya, tulang lengan ini. Jadi nanti ada tonjolannya, nanti dicari. Jadi bukan tulang belikat sini, tapi tulang sini. Tulang lengan itu paling atas itu disebut acromion. Nah, di tonjolan paling bawah itu disebut olegram. Jadi kalian lihat paling ujung sini sama paling ujung sini. Nanti berapa bisa 14 cm. Kita cari tengah-tengahnya. Jadi di 7 cm itu kita Mengukurnya. Oh. Jadi nggak sembarang. Iya Nggak tidak. di sini. Jadi di tengah-tengah kanan acromion olegram. Makanya kadang-kadang kalau ada ibu-ibu pasien itu langsung seret dengan diometernya. Dengan PD-nya. Dengan PD-nya seperti itu. Padahal Udah salah gitu. Iya. Jadi makanya lingkaran atas itu harus di pertengahan acromion. Titiknya di sini. Nah, jadi ini ya. Nah, di sini ya. Ada acromion, proses scapula ya ini yang berdolekan. Nah, di tengah-tengah itu, misalnya di tengah-tengah sini ya, masih berusaha. Di sini nanti kita akan ikatin si metlinnya atau si punggung. Posisinya gimana? Posisinya sama seperti gambar ya. Jadi pasien tuh nggak kayak tangannya gini Bu ya? Pasiennya harus kayak gini. Untuk mengecek tengahnya dulu. Nah nanti kalau misalkan apa sih namanya udah selesai menentukan tulang tengahnya, baru boleh dulu semua. Nah nanti untuk metodin, kalau sih namanya metodin yang meterannya, nanti jangan terlalu ketat, juga jangan terlalu longgar. Yang penting nempel di kulitnya gitu. Jadi jangan sampai diserap gitu. Nanti yang seharusnya 23 karena kalian terlalu nariknya terlalu kencang jadi 21. Jadi nempel ya. Nempel di kulit. Suka gemes itu kalau yang besar kayak saya nih beratnya. Jadi kan kulitnya kan bentuk gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang terlalu ditarik banget gitu. Padahal itu terlalu kecilan. Jadi yang penting pas nempel aja. Ngukur itu tuh boleh pakai baju nggak? Jangan, diibaratnya sama kayak timbangan berat badannya. Kalau bisa nempel kulit, kalau bisa sama cara ya penting buka aja. Karena pasti beda pas kalau sentian kalau 1 cm dan ketebalan baju. Ya kalau lagi pakai baju tipis, kalau lagi pakai baju yang tebal pasti gampang maju. Biasanya tadi ini buat pasien ICU ya, biasanya kalau kalian nggak bisa timbang, kalian lihat tuh, biasanya cadangan energinya tuh bakal terjadi muscle deflation tadi, depresi otot. Jadi bahkan dalam hitungan minggu pun juga akan kurang 1-2 cm biasanya kalau di pasien ICU. Kalian akan melihat keharuan-haruan di mana pasien ICU dengan DM, ibaratnya dia DM ketogenik ya, ibaratnya yang
udah parah dengan bau-bau keringat yang sangat asam itu karena diabetes ketogenik, terus masih mengukur tingkat lemaknya gitu ya, itu akan menjadi makanan kalian sehari-hari. Nah ini tadi ya 23 maksimal 32 ya. Nah lanjut ke BMI, Total Body Mass Index. Dalam bahasa Indonesia disebut indeks massa tubuh. Nah, ini biasanya IMT lu berapa sih? IMT lu berapa sih? Ini nggak harus kayak itu ya, kayak sekarang kan kayak relatif K-pop ya yang badannya kecil-kecil ya. Jadi kayak ngomongnya 40 kilo aja, 41 aja, 40 kilo aja, dia berat banget sih 55 kilo. Padahal menurut aku itu tuh segitu keputusan gitu. Tapi karena stereotipnya kalau setinggi apapun orang, cewek itu harus 42 kilo gitu. Padahal enggak gitu ya. Jadi untuk melihat yang status gizi di dewasa itu tuh bagusnya itu dengan indeks massa tubuh. Nanti ada beberapa populasi yang tidak disarankan untuk lewat indeks massa tubuh juga ada. Tapi umumnya itu kita lewat lihat dari IMT-nya. Kenapa dengan IMT kan? Jadi jangan sampai stereotipnya ini 45 kilo pengen nurunin lagi ini 3 kilo, pengen nurunin lagi ini 2 kilo. Jadi kalian itu bukan bayi lagi yang semuanya itu serba berat badan. Jadi dia itu dan tinggi badannya. Belum tentu misal siapa nih lagi namanya ya, si Puji nih tinggi badannya 150 dengan 50 kilo tuh udah bagus gitu ya. Terus dia samakan dengan ibaratnya Zakia yang lebih tinggi daripada dia. Zakia kamu bisa sih 50 aku 60 gitu. Padahal tinggi badannya Zakia itu 160, tinggi badannya 60 kilo itu masih bagus gitu ya. Jadi jangan sampai kayak semua cewek itu kurus kalau menempati 45 kilo. Semua cewek itu bagus itu cowok itu kalau bagus itu 70. Enggak dilihat dari itu, tapi dilihat tinggi badan ya. Pasti dilihat dari tinggi badan. Makanya yang saya lihat antropometri itu bukan satu marker aja. Jadi ukuran beberapa marker yang kita satukan nanti akan menilai status gizinya itu seperti apa. Jadi dilihat lagi. Dan nanti indeks massa tubuh itu dia range. Jadi nggak di titik poin kayak normalnya itu cuma 23, nanti 23 ke atas nanti udah overweight. Jadi dia range. Kalau ini ketetapan WHO ya 18,5 sampai 22,9. Tapi kalau di Indonesia itu 18,5 sampai 25 itu masih normal. Gitu. Jadi nanti sama seperti yang saya bilang cut off itu banyak banget bertebaran. Kalau misalkan di Indonesia nggak ada, kita melihatnya di Asia gitu ya. Tapi kalau misalkan di IMT itu ada yang dari Indonesia nya, nanti kalian bisa searching sendiri. Kalau yang sini itu dari WHO, ketetapan WHO ya 18,5 sampai 22,9. Kalau di Indonesia 18,5 sampai 24,9 itu masih aman ya, masih normal. Jadi setelahnya ada obesitas. Jadi jangan samakan ya kalian nanti kalau misalkan itu ya 50 kilo gemuk banget gitu. Padahal tinggi badannya 155 ya. Jadi pas ya badan. Iya masih bisa. Coba kalian ukur sendiri ya. Indeks massa tubuh itu rumusnya berat badan per tinggi badan dalam meter kuadrat. Coba kalian ukur masing-masing kalian sendiri berapa. Saya udah pernah ukur bu. Overweight. Berapa ya waktu itu ya? Aduh lupa. Coba kalian ukur sendiri. Masih ingat nggak berat badan sama tinggi badannya? Berat badannya ya coba diukur ya. Berat badan tinggi badannya itu kuadrat ya 2 meter. Jadi misal 1,156 cm berarti 1,56 kali 1,56. Coba diukur. Sambil saya coba tinggi badannya. Pas masuk supaya diukur ya berat badan tinggi badan ya. Biasanya kalau di rumah ya. Oh enggak? Gimana? Itu berapa? Apanya? Tinggi badannya 5,9. Terus berat badan 45.
dibagi aja pakai handphone lain nggak apa-apa. Kayak 45 dibagi 100 berapa aja? Enggak, jadi kalian ukur dulu kuadrat tinggi badannya. Bisa 157 kali 157 berapa? 2, sekian kan? Oh, ya. 159. Jadi 1,59 dikali 1,59 berapa? 318. Terus berarti 45 per 318. Iya. Dibagi. Berarti 45 dibagi ya? Iya. 7,6. Oh, 7. Enggak iya. Tadi berapa tinggi badannya berapa? 159. Dengan 1,59 dikali 2. bukan dikali 2, kuadrat ya. Ditambah ya, Bu. Kuadrat itu berarti 1,59 dikali 1,59. 159 kali 159 kali 159 teman-teman 25 terus berarti 45 per 25 isi 281 45 Kuadrat ya, bukan dikali 2 ya. dibagi Ya, 45 dibagi per kuadratan berapa? 500. Tadi 1,59 dibagi 1,59 berapa? Dikali 1,59 25. berarti 2,5. Iya kali. 25,2. Nggak mungkin, itu otomatis satu digit biasanya 2,5an. Coba berapa tuh? 159. 1,59 ya. Oh, 1,59. 2,52. 2,52. Iya 2,52. 2,52. Berarti 45. Dibagi 2,52 itu. Oh, dibagi 2,52. 17. Nah, 17 berarti underweight. Berarti harus naikin berat badan lagi ya. Ayo, Jack. Bisa, Jack. Minimal 18,5 ya. Minimal, Jack. Ya. Nah, paling gampangnya itu untuk mengukur berat badan ideal itu lihat aja tinggi badannya. Tadi kakaknya berapa? Tinggi badan 159. Jadi bisa dihitung berat badan ideal. Jadi berat badan ideal itu satu angka. Tapi kalau dilihat dari indeks massa tubuhnya itu sebuah range. Jadi mungkin lebih kurang 5 kiloan lebih badannya di berat badannya. Gampangnya itu sekarang berat badannya 45 kan ya. Kalau 59 itu sekitar 53 sampai 54 kilo. Berarti harus naikin berapa kilo? Wow. Kalau 190 Bu, Kalau 160, 54 berarti. 54 berat badannya. Kalau 160 cm ya. Berarti gini aja gampangnya, tinggi badan dikurang 100, berat badan dikurang 100, dalam kurung ya itu ya. Kok berat badan sih tinggi badan? Tinggi badan dikurang 100 itu dalam kurung, dikurang berarti 10% dari pengurangan tadi. Jadi contohnya gini, 160 ya. Tinggi badannya. Jadi 160 dikurang 100 kan 60. Dikurang 10%-nya dari 60 ini. Jadi 6 kilo. Jadi nanti berat badan idealnya itu 54 kilo. Misal dia 159. Berarti dikurang 159. 59 dikurang 5,9. Nah, itu berat badan idealnya segitu. Itu berat badan ideal. Oke. Belum dilihat dari indeks massa tubuh. Kalau indeks massa tubuh dia range. Kayak tadi 17. Misal 17 itu kalau kita tambah 2 kilo misal udah jadi 18,5. Tapi normalnya dia 18,5 sampai 25 kan indeks massa tubuhnya. Itu mungkin bisa tambah 10 kilo lagi, itu masih di batas normal. Kalau berat badan ideal menuju satu titik, cuma kalau menurut status gizi baiknya untuk menuju indeks massa tubuh dia tuh range. Bisa jadi 159 itu range-nya bagusnya 47 kilo sampai terakhirnya berapa 50 sekian kilo. Tapi masih dalam normal kalau kita lihat dari konteks indeks massa tubuhnya. Jadi
status gizi itu baik menurut GMP itu bukan menuju satu titik aja, cuma range juga menurut tinggi badannya berapa. Makanya jangan terpaku pada cewek itu harus 45 kilo. Padahal 45 kilo malah mungkin bisa jadi karena tinggi badan 170 atau 180 yang menyebabkan dia underweight. Bahkan kebanyakan kalau bintang-bintang idola yang di Korea yang ibaratnya kurang ya. dia malah pada underweight. Kasihan sih saya lihat. Saya main kasih Ada asupan gini. Nah, ada juga beberapa orang yang nggak bisa diukur menurut IMT. Siapa? Nggak bisa nih kita pakai IMT-nya. Terus pakainya apa? Oh, lingkar pinggang aja kali ya, atau lingkar perut ya. Orang yang sudah tua mungkin. Bukan. Orang Bayi. Bayi pasti bukan. Ibaratnya dia gini loh, dia masih remaja, dia masih dewasa, cuma nggak bisa kita pakai IMT, sakit mungkin ya. tingginya berlebihan. Obesitas pasti kelihatan, dia berat badannya tinggi. Tingginya bu, tingginya berlebihan. Enggak, itu bisa jadi, masih bisa dilihat dulu sama Apa ya? siapa yang nggak bisa kita ukur dengan atlet. Atlet. Oh, Pernah lihat atlet bodybuilder? iya. Yang ibaratnya otot semua, Iya. tapi kita tidak bisa menyuruh dia obesitas. Karena apa? Otot isinya. Padahal kalau kita lihat obesitas itu dilihat dari limitnya, jadi dengan adiposanya. Padahal dia bukan obesitas, cuma karena memang berat badannya berat karena ototnya, jadi dilihat dia kayak semacam obesitas padahal. Dan kita pakai marker lain untuk menentukan status gizinya dia. Jadi nggak bisa ya kayak, yo obesitas lo, padahal dia bensin mulu gitu. Padahal sebenarnya badannya semuanya otot gitu dan bagus menurut bodinya dia tuh itu bukan obesitas gitu. Tapi emang bagusnya seperti itu. Berat ototnya. Iya. Jadi kita tidak bisa ngeceknya. Biasanya kalau untuk atlet-atlet kita lihatnya dari lingkar pinggang. Karena kan biasanya kalau otot itu lebih dari pinggang ke atas ya. Tapi pinggangnya biasanya kalau biasanya tuh atlet binaragawan, pasti lingkar pinggangnya tetap kecil. Iya. Biasanya kita pakai lingkar. Ini mah banyak ya. Lanjut. Nanti ya kayak anak-anak dalam masa pertumbuhan pasti nggak bisa. Wanita hamil nggak mungkin kan kita lihat berat badannya padahal ada bayinya di situ bayinya ya. Ini. Nah ini tadi lingkar perut. Lingkar perut itu sekarang lagi ngetren ya untuk dicek lingkar perutnya gitu. Ibaratnya obesitas itu bukan cuma obesitas berat gede aja, cuma kadang-kadang ada di bapak-bapak biasanya. Bapak-bapak yang tadinya masa muda yang bagus, pasti tiba-tiba perutnya besar seiring dengan usianya bertambah. Itu bisa disebut dengan obesitas sentral. Jadi cuma bagian perutnya. Kadang kan bisa melihat ya kayak, ih bapakku kok kurus cuma perutnya besar ya. Itu masuk obesitas nggak sih? Itu masuk obesitas. Tapi dia lebih ke obesitas. Nah biasanya kalau lingkar perut itu banyak sekali metode pengukurannya, tapi paling mudahnya itu di pusatnya, dari pusatnya. Paling gampang ya. Kadang-kadang ada yang ngeceknya di tulang pinggul yang paling menonjol ke atas, nanti naikin ke depan, jadi gitu berapa senti saya lupa, nanti baru diukur gitu. Kalau lingkar perut lebih ke di pusat aja sih ya paling gampang. Berapa sih normalnya? Kalau di perempuan itu kurang dari 80 cm itu udah normal. Nah nanti kalau dia udah tinggi itu di atas 80 ya. Kalau laki-laki itu di bawah 90 biasanya. Kadang-kadang ada yang 94 juga, ada yang 90 itu udah paling normal itu segitu. Katoknya tuh lebih tinggi di cowok ya. Lingkar perut itu lucunya nanti akan ada tipe obesitas tadi. Nanti kalian bisa lihat nih perbedaan tipe obesitas di perempuan sama di laki-laki. Pernah nggak sadar nggak obesitas di laki-laki sama perempuan itu beda? Dan dilihat dari mana?
Tipe-tipenya ada yang tipe ginoid, ada yang tipe android, ada yang tipenya ovid gitu. Kalau ginoid itu lebih ke perempuan, nah nanti kalau yang android itu lebih ke laki-laki. Kalau disebut biasanya kontak badannya jadi kayak semacam apa ya, solidly built, jadi semuanya itu bisa. Nah, di ginoid itu biasanya di cewek. Sadar nggak kalau cewek itu besar itu cuma di paha gitu. Iya. Tapi badannya itu kecil gitu ya. Nah ya itu kecenderungannya tuh di situ. Kalau cewek itu di perempuan itu di pinggung sama di bokong, makanya disebut obesitas ginoid atau pear gitu. Bentuk pear. Nah resikonya apa sih? Biasa nih artritis. Biasanya kalau orang gemuk turun tangga besoknya dengkulnya sakit, ya. Artritis karena obesitas gitu ya. Atau biasa varices vena atau varicose veins yang ada biasanya di lubang-lubang yang ada di kakinya itu macam menjalar gitu, biasanya varices itu. Varices itu bisa dari psikologi. Varices itu dari umur berapa aja bisa? Dari umur berapa aja, selama ada faktor risikonya itu bisa. Jadi siapapun Bisa. Varices itu kalau misalkan muncul di jadinya kan ambeien kan? Iya. Nah kayak gitu ya. Varices itu bentuknya banyak, nanti bisa kalian pelajari lagi di mata kuliah apa ya berarti nanti ya, atau fisiologi ya biasanya ya di situ ya. Jadi bukan cuma varices yang ada di kaki doang, tapi varices yang muncul di atas bisa jadi hemoroid atau tadi ambeien. Biasanya kalau bangun itu mungkin habis bekerja keras atau memang dia mikul bebannya terlalu berat, terus tidak dibarengi dengan relaksasi atau pemanasan atau pendinginan yang bagus, itu juga akan muncul varices. Jangan salah, varices itu juga ambeien gitu. Di umur berapa kalau kalian dari awal nggak suka serat-seratan ya bisa aja mengundang ambeien, nggak memandang umur. Cowok nih biasanya apa? Tadi kayak bapak-bapak, badannya kecil tapi perutnya besar. Nah, itu kan karena memang jenis obesitas itu, jadi masa lemaknya itu terfokus di daerah perut. Nah, biasanya itu dia kalau tadi cewek kan dia sakit cuma kayak artritis, varices. Cuma kalau di apple shape ini cadangan lemaknya itu kan di perut dan resikonya tuh lebih tinggi itu. Contoh sakit itu kayak penyakit kardiovaskular, kolesterol. Resiko penyakitnya itu lebih tinggi sebenarnya kalau di apple shape. Nanti ada lagi yang saya nggak masuk ke sini, ada yang void, jadi dia kotak. Jadi dia semacam apa ya, menurut nggak solid build, jadi nggak ginoid, nggak perpaduan antara ginoid dan deformit. Mungkin segitu ya, pas banget ya 3:30 ya. Oh pas ya. Mungkin nanti kan kita ketemuan lagi itu beberapa kali pertemuan ke depan ya. Cuma saya nanti akan milihin yang penting untuk perawatan, sama yang nanti minggu depan atau minggu depannya lagi ya akan belajar tentang perhitungan kebutuhan energi, perhitungan itu dari dasar kalau nggak salah. Sama nanti pemberian makanan yang terlalu juga nanti akan saya berikan contoh bahwa untuk NGT-nya sama nanti seperti apa bentuk cairannya. Mungkin di pertemuan ini. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Banyak ya? Seru ya? Kata ini seharusnya 4 semester tapi 4 tahun tapi kalian belajar sampai waktu saya dulu belajar psikologi. Yang mana psikologi punya fakultasnya tapi saya belajar psikologi dari enak banget ilmu ya. Biasanya psikologi. Bu, yang nanti NGT itu kita belajar apa lagi? Cara itu aja sih biar kalian lihat aja gitu. Pemakaiannya. Jadi nanti larutannya itu seperti apa, kekentalannya biar nggak locking atau menyumbat. NGT itu yang masukin ke itu apa? Nasogasik. Kalau misalkan praktek masukin ke pasiennya mungkin bukan
pelajaran saya ya gitu. Nanti kalian cuma lihat. Kirain perawat tuh. Enggak bagus. Nanti kalian cuma lihat aja bentuknya sama cairannya seperti itu ya. Itu termasuk pada perawatan. Soalnya kalau di rumah sakit di sisi perawatannya ngasihin ke pasien. Nggak mau dikasih makan kan? Iya, nanti kan biasanya kalau di bangsal ICU atau mungkin di rumah sakitnya gizinya tidak 24 jam, tapi kan biasanya kalau enteral nutrition itu kan makanan cair kan per 4 jam atau per 6 jam yang diharuskan memang jam 12 malam misal kita masukin ke pasiennya, itu biasanya perawat yang ngasih. Gizi itu biasanya cuma kayak nyiapin susunya aja, nanti ya jam segini cairannya segini ya, berapa sisinya. Nanti kalau dibuat kalau sih UTS sama hostnya ada jam 6 dulu ya. Gampang lah, nanti saya nggak mau mempersulit kalian. Nanti ini akan saya share lagi di kurang lebihnya mohon maaf.